Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang metabolisme. Tepatnya adalah pengenalan tentang metabolisme. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, kita mulai saja ya. Metabolisme adalah ribuan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Nah, ada kata-kata di dalam sel. Berarti metabolisme itu berlangsungnya adalah di dalam tiap-tiap sel penyusun tubuh organisme, baik organisme uniseluler maupun organisme multiseluler seperti kita. Nah, metabolisme terbagi menjadi dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yaitu reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, di mana dalam proses penguraian itu pasti dihasilkan energi. Nah, sementara anabolisme itu adalah reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, dapat kalian lihat di sini perbedaan antara katabolisme dan anabolisme terletak pada katabolisme adalah reaksi penguraian, sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan. Nah, karena anabolisme merupakan reaksi penyusunan, maka sebaliknya dari katabolisme. Jika katabolisme menghasilkan energi, maka anabolisme justru memerlukan energi. Contoh dari reaksi katabolisme yaitu semua reaksi respirasi seluler, baik respirasi aerobik, respirasi anaerobik, dan juga fermentasi. Sedangkan contoh dari katabolisme yaitu fotosintesis, kemosintesis, dan sintesis protein. Nah, dapat kalian lihat di sini yang ada kata-kata sintesisnya itu semuanya tergolong anabolisme. Jadi merupakan reaksi penyusunan. Nah, selanjutnya baik respirasi aerobik, respirasi anaerobik maupun fermentasi ini merupakan reaksi-reaksi yang menghasilkan energi. Sedangkan semua reaksi sintesis, baik itu fotosintesis, kemosintesis, dan juga sintesis protein, ini semuanya merupakan reaksi-reaksi yang memerlukan energi. Nah, selanjutnya, semua metabolisme melibatkan enzim. Enzim telah kita pelajari pada konten sebelumnya ya, di mana kerja enzim atau aktivitas enzim itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti suhu, pH, inhibitor, dan lain-lain. Sehingga apabila aktivitas enzim berjalan dengan lambat, maka semua reaksi-reaksi ini juga berjalan dengan lambat. Contohnya, apabila enzim yang mengkatalis respirasi aerobik berjalan dengan lambat atau bekerja dengan lambat, maka reaksi respirasi aerobik juga akan berjalan dengan lambat. Sebaliknya, apabila enzim yang mengkatalis reaksi respirasi aerobik itu berjalan dengan cepat atau aktivitasnya tinggi, maka reaksi respirasi aerobik juga berjalan dengan cepat. Selanjutnya akan kita bahas respirasi seluler. Yang pertama ada respirasi aerobik, kemudian ada respirasi anaerobik, dan juga ada fermentasi. Ketiganya ada perbedaan ya. Yang pertama dari segi akseptor elektron terakhirnya. Pada respirasi aerobik, akseptor elektron terakhirnya adalah oksigen bebas. Artinya oksigen yang tidak berikatan dengan unsur lain. Sedangkan pada respirasi anaerobik, akseptor elektron terakhirnya itu adalah oksigen yang berikatan dengan unsur lain. Seperti misalnya oksigen yang berikatan dengan sulfur. Sehingga akseptor elektron terakhirnya adalah SO4. Atau oksigen yang berikatan dengan nitrogen. Sehingga akseptor elektron terakhirnya adalah NO3 atau nitrat. Sedangkan pada fermentasi, akseptor elektron terakhirnya itu adalah senyawa organik, seperti asetaldehid dan fosfoenol pirufat. Kemudian yang kedua, ATP yang dihasilkan berjumlah banyak pada respirasi aerobik, yaitu 36 atau 38 ATP.
Nah, ATP ini adalah energi. ATP itu singkatan dari adenosin trifosfat. Nanti akan kita bahas secara lebih mendetail pada video berikutnya ya. Sedangkan pada respirasi anaerobik, jumlah ATP yang dihasilkan hanya sedikit, yaitu hanya 2 ATP saja. Berarti energi yang dihasilkan dalam proses respirasi anaerobik jumlahnya sedikit. Nah, kemudian fermentasi menghasilkan ATP dengan jumlah yang sedikit juga, yaitu hanya 2 ATP saja. Kemudian yang berikutnya, pada respirasi aerobik, asam pirufat didekarboksilasi. Apa itu dekarboksilasi juga akan kita pelajari pada video berikutnya. Sedangkan pada respirasi anaerobik, asam pirufatnya tidak didekarboksilasi. Dan pada fermentasi juga sama dengan respirasi anaerobik, yaitu asam pirufatnya tidak didekarboksilasi. Jika kalian lihat, antara respirasi anaerobik dengan fermentasi memiliki kemiripan yang sangat banyak. Oleh sebab itu, jangan heran jika fermentasi terkadang juga disebut sebagai respirasi anaerobik. Di sini saya hanya membedakan antara respirasi anaerobik dengan fermentasi itu dari segi akseptor elektron terakhirnya. Nah, karena metabolisme itu berlangsungnya adalah di dalam sel, maka ada baiknya kita mengingat kembali perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, dapat kalian ingat kembali bahwa sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti dan juga tidak memiliki organel-organel bermembran. Sedangkan sel eukariotik selain memiliki membran inti atau membran nukleus juga memiliki organel-organel bermembran seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Nah, dengan demikian, apabila proses metabolisme itu terjadinya adalah pada cairan sel, maka pada sel prokariotik dapat terjadi pada sitosol, pada sel eukariotik juga dapat terjadi pada sitosol. Sedangkan apabila reaksi metabolisme itu terjadinya adalah pada cairan tertentu dari organel, maka pada sel eukariotik reaksi tersebut dapat terjadi pada cairan yang terdapat di dalam organel. Sementara karena sel prokariotik tidak memiliki organel, maka apabila reaksi tersebut berlangsung di dalam cairan organel, maka pada sel prokariotik reaksi tersebut berlangsung di dalam sitosol lagi. Nah, selanjutnya, apabila reaksi metabolisme tersebut berlangsungnya adalah pada membran organel, misalnya pada sel eukariotik berlangsung pada membran dalam mitokondria, maka pada sel prokariotik karena tidak memiliki mitokondria, maka reaksi metabolisme yang terjadi pada membran mitokondria itu pada sel prokariotik hanya terjadi pada membran plasma. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.